wasteland through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Judes Janjaya dengan NIM 21104030055, absen 16 dari Prodi Pendidikan Islam Manusia Dini kelas B, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hamim Zarkasi Putra MSc. Di sini saya akan membahas materi tentang Pancasila versi. Pancasila adalah peraturan di tingkah laku yang baik atau penting, berfungsi sebagai peraturan yang dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Peraturan di sini difungsikan untuk memberikan peraturan setiap warga negara, khususnya yang melanggar, untuk diarahkan ke jalan yang benar, sehingga setiap warga negara memiliki tingkah laku yang baik. Dari banyaknya kasus yang bertentangan dengan Pancasila, salah satunya yang paling sering terjadi khususnya di Indonesia adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan atau perilaku seseorang yang ingin memperkaya diri secara tepat dengan cara mengambil dana dari suatu instansi dengan memperuntukkan jabatan atau kekuasaan. Dengan kata lain, korupsi bisa diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Ada dua faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal: 1. Memiliki sifat tamak. Sifat tamak merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia. Manusia yang memiliki sifat tamak selalu merasa kurang dengan apa yang dimilikinya dan selalu ingin kebutuhan yang lebih. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang lebih itu, orang yang memiliki sifat tamak terdorong untuk melakukan korupsi. Kedua, gaya hidup konsumtif. Orang yang memiliki gaya hidup konsumtif selalu mengutamakan keinginan daripada kebutuhannya. Oleh sebab itu, beberapa dari mereka memiliki hasrat untuk bertindak koruptif, sehingga keinginan mereka bisa. Faktor eksternal. 1. Faktor politik. Dalam dunia kepolitikan, terjadi persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Oleh sebab itu, orang akan melakukan berbagai cara untuk menduduki atau mendapatkan kekuasaan tersebut. Sehingga, akhirnya muncullah tindakan korupsi atau suap menyuap dalam mendapatkan kekuasaan. Kedua, faktor hukum. Di negara kita, penegakan hukum masih bisa dikatakan lemah. Sudah terbukti bahwa banyak praktik suap menyuap lembaga hukum dalam mengatasi suatu masalah. Sehingga dalam hal ini, korupsi sangatlah mungkin terjadi karena banyaknya kelemahan dalam sebuah hukum dalam mendiskriminasikan masalah. Ketiga, faktor ekonomi. Manusia pasti mempunyai kebutuhan, apalagi kebutuhan ekonomi yang menjadi kebutuhan wajib bagi mereka. Beberapa kasus yang banyak pegawai yang gajinya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, sehingga ketika ada kesempatan mereka terdorong untuk melakukan. Keempat, faktor organisasi. Dalam sebuah organisasi, tindak korupsi bisa terjadi jika belum adanya kejujuran dalam struktur organisasi dan kesadaran diri dari setiap pengurus ataupun anggota. Dengan adanya tindakan korupsi, maka pasti akan menimbulkan dampak diantaranya yaitu 1. Dampak terhadap ekonomi negara. 2. Dampak sosial dan kemiskinan rakyat. 3. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. 4. Dampak terhadap penegakan hukum. 5. Dampak terhadap politik dan demokrasi. 6. Dampak terhadap lingkungan. 7. Runtuhnya otoritas pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi. Pertama, perlu menyegarkan kembali semangat Pancasila sebagai upaya memecahkan persoalan bangsa yang begitu kompleks. 2. Perlu menegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen tanpa pandang bulu. 3. Pancasila perlu kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat negara dan menjadi prinsip prima bersama norma agama.
4. Perlu pendekatan yuridis konstitusional guna meningkatkan kesadaran akan peranan Pancasila sebagai sumber hukum, bahkan sebagai sumber nilai etika moralitas bangsa. 5. Perlu pendekatan sosiologis terhadap sesama masyarakat. 6. Perlu kerjasama lintas sektoral agar setiap elemen bangsa memiliki rasa tanggung jawab terhadap masalah korupsi. Beberapa contoh kasus korupsi di Indonesia. Mengapa korupsi bertentangan dengan Pancasila? Apa hubungan korupsi dengan Pancasila? Dari sila nomor 1 sampai sila nomor 5 terkandung nilai-nilai anti korupsi. Pada sila pertama, misalnya berkaitan dengan ketuhanan, tidak ada satupun agama yang mengatakan bahwa korupsi itu diperbolehkan. Pada sila kedua, terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan tidak akan tercipta apabila ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan korupsi. Akibatnya, rakyat menjadi miskin dan akses pendidikan ataupun kesehatan juga sulit didapatkan. Ketiga, terkait dengan persatuan Indonesia. Dengan adanya tindak korupsi, maka akan menimbulkan ketidakpuasan dan keributan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dapat memecah belah persatuan bangsa. Pada sila keempat, terkait dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, jelas bahwa tindak korupsi tidak mencerminkan kebijakan dan sangat menyimpang dengan prinsip demokrasi dan musyawarah. Pada sila kelima, terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak mungkin keadilan sosial dapat tercapai apabila masih ada tindakan korupsi. Untuk kesimpulannya, tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Selain bertentangan, tindakan korupsi juga memberikan banyak dampak negatif terhadap masyarakat dan juga bangsa. Maka dari itu, stop korupsi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.